Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin Sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Hadratal mukarramin para alim, para ustaz lan sedaya kemawon karyawan KSPP SPMT Bahtera, baik yang hadir langsung di tempat hall ataupun yang ada di Zoom. Semoga Allah menjaga selalu keimanan kita. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali bebarengan kita sedaya badhe nglajengaken nglanjutake pelajaran Aqidatul Awam. Nek kemarin Pak Lutfi selesai, nek kula niki kirang kalih malih berarti 2 kali pertemuan lagi selesai. Memang asline ya nek dicepetke 2 kali pertemuan bisa. Aqidatul Awam itu sebenarnya cilik, cuman niki tak bahas sarah-sarahe ben setidaknya bebarengan nggih kula mengulang-ulang dan kita semua bisa mendapat beberapa pengetahuan baru. Dan paling utamanya nggih namanya belajar niku ndak ada salahnya. Belajar itu memang biasanya dimulai dari salah, kemudian dari pelajaran itu diambil hikmahnya. Baik karyawan-karyawati KSPP SPMT Bahtera dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan batch yang telah lalu. Hari ini insyaallah masih lanjutan dari batch yang kemarin karena ada 2 batch yang masih kelewat belum tak baca kemarin. Berarti aslinya tunggal pertemuan mana, tapi tidak apa-apa kita lanjutkan, tapi kita ben tidak hilang pemahamannya, artinya ben nyambung. Kita sedikit mengulang dari depannya. Masih sekitar Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarengan kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu. Mboten kelupaan kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab Musannif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki lan ingkang sampun mensyarahi Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin lailan liqudsi yudra. Wa qabla hijratin nabiyil isra, wa qabla hijrati lan iku sadurunge hijrah Kanjeng Nabi. Wa qabla hijratin nabiyyi al isra utawi isra min Makkatin saking Masjid Makkah al Mukarramah lailan ing dalem waktu wengi liqudsin maring Baitul Maqdis Palestina yudra kang kinawruhan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pada waktu malam hari dari perjalanan mim Makkah ila Baitul Maqdis
dan wajib bagi kita untuk meyakini itu, karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Akrama nabiyahu, Allah memuliakan kepada nabinya Nabi Muhammad bil Isra'i wal Mi'raji, lailan, pada waktu malam hari. Dan peristiwa ini sungguh istimewa, saking cepatnya dikatakan di sini roja'a, ketika Nabi Muhammad iku wangsul saking Isra, lam tatahawwal an jannibiha. Jadi wa Khadijah lam tatahawwal an jannibiha. Jadi ketika Nabi Muhammad rawuh wangsul saking Isra, Sayyidatina Khadijah belum bergeser sedikit pun dari samping tempat tidurnya Kanjeng Nabi. Saking cepatnya, kecepatan cahaya. Jadi angel diumpamakan secara nalar manusia. Makanya ketika kejadian Isra ini, sahabat yang tipis imannya banyak juga yang murtad. Dan kemudian juga ada di riwayat lain, roja'a qabla an yabruda, dan ketika wangsulen jeung Nabi saking Isra niku sebelum hilang, artinya sebelum dingin tempat pesareannya, tempat tidurnya jeung Nabi niku belum kerasa dingin. Artinya ketika kita duduk lama, tidur lama kan biasanya masih bekas anget tuh. Nah niku belum hilang sampai belum, berarti kecepatannya sangat luar biasa. Kemudian dari peristiwa ini Rasulullah itu menggunakan buraq. Buraq itu penjelasannya kemarin kita sudah jelaskan. Annal buraqa dabbatun min dawatil arba'. Jadi buraq itu salah satu hewan berkaki 4, wa huwa la dzakara wa la untha, ora betina, ora jantan, ora betina. Dunal bighal wa fawqal himar. Gedene niku kurang atau lebih kecil daripada bighal. Nek bighal iku bainal faras wal himar. Nek bighal itu gedene antarane kuda lan himar. Berarti paling gede kuwi gampangane kuda, tengah-tengahe bighal, ngisore himar. Lah nek buraq niku dunal bighal wa fawqal himar. Kurang dari bighal tapi di atasnya himar. Berarti nek diurutke dhuwur dhewe ki kuda, kemudian bighal, baru buraq dan himar. Jadi memang enggak terlalu besar untuk ukuran buraq menurut keterangan dari penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Ghalam ini. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah didampingi oleh Jibril dan Mikail. Wa Jibril an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Jibril itu di samping kanannya dan Mikail di samping kirinya. Nah, di sini akan sedikit saya bacakan sebuah kisah ketika Rasulullah itu dipilihkan satu buraq, yang mana keadaan buraq tersebut malah buraq yang istilahnya melas kecil dan istilahnya itu sedih di dalam surganya Allah. Jadi di sini diceritakan, diriwayatkan bahwasanya wa wahallahu ta'ala ila Jibril faqala idhab ilal jannah. Jadi malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk ke surganya Allah. Wa khudh al buraq, kemudian ambillah buraq. Wa idhab ila Muhammadin, kemudian pergilah, bawalah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai tunggangan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Fa dhahaba Jibril wa ra'a arba'ina alfan. Kemudian malaikat Jibril melihat 40.000 buraq, 40.000, arba'ina alf, 40.000 buraq yarta'una fi riyadil jannah, yang mana berada di riyadil jannah, di taman surga. Ada 40.000 buraq yang dipilihkan oleh Allah untuk nanti ditunggangi salah satunya dalam peristiwa Isra Mi'raj punika. Wa ala jabhatihim, lan ing atase bathuke dahinya setiap buraq itu ismu Muhammadin, ada nama tulisan Muhammad. Wa ra'a fihim buraqan, kemudian malaikat Jibril melihat kepada sebuah buraq yang munkasan, yang mana nunduk
buroke cilik nunduk roksahu ing kepalane nunduk buruk tersebut. Yabki lan sedih beliau buruknya sedih, wa nasilu bin ainaihi al-dumu' dan meneteskan air mata dari buruk tersebut. Faqala Jibrilu, kemudian Jibril berkata kepada buruk tersebut, malaka ya buruk, kenapa kamu bersedih wahai buruk? Qala ya Jibril, berkata kepada Jibril, inni sami'tu, buruk tersebut berkata kepada malaikat Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alf, saya telah mendengar sejak 40 tahun lamanya, arba'in alfa sanatan, ismu Muhammadin, namanya Muhammad, fa waqa'a fi qalbi mahabbah, walaupun si buruk belum pernah melihat Nabi Muhammad tapi sudah pernah mendengar, tapi kecintaan beliau fa waqa'a fi qalbi mahabbah, kecintaannya sangat luar biasa di dalam hatinya, sahibah hadzal ism, kepada yang mempunyai nama tersebut, kepada Nabi Muhammad tadi. Wa ashqatuhu, dan saya rindu kepada Nabi Muhammad, padahal buruk tersebut belum pernah ketemu Nabi Muhammad tapi sudah rindu banget. Wa ba'da dzalik, setelah 40 tahun menahan rindu itu, lam ahtaju ila tu'ami wala syarab, sampai-sampai si buruk tersebut selera makan dan minumnya itu kurang, saking istilahnya wis kangene nemen kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian karena waqtarabtu binaril ashq, jadi karena dipenuhi dengan rasa api rindu kepada Nabi Muhammad. Di sini istilahnya sampai binaril ashq. Ashkun kuwi kan asyik, mungkin Mbak Kai biasa Mbak Wiwi asyik. Asyikul Mustafa, asyik itu rindu. Nek asyikun berarti wong kang rindu. Asyikul Mustafa berarti wong kang rindu. Mustafa berarti rindu karo awam. Binaril ashki, yang mana api rindu itu ada di dalam buruk tersebut. Saking rindunya kepada Nabi Muhammad yang belum pernah sekali buruk tersebut berjumpa. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata kepada buruk tadi, ana ausiluka bima'syukika, kemudian saya akan menyampaikan kepadamu wahai buruk, bima'syukika, kepada orang yang kau rindukan. Tsumma asrajahu wa aljahu, kemudian si malaikat Jibril memasang kelana, kemudian memasang tali kepada buruk tadi, wajah bihi, dan mendatangkan dengannya ilan nabi, kepada nabi. Akhirnya buruk tadi yang kelihatannya kecil, orang doyan mangan, karena cintanya, karena binaril aishki, karena api rindu yang dalam kepada Nabi Muhammad, akhirnya kepilih itu buruk untuk ditunggangi Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan ke bait berikutnya yang hari ini nih. Hari ini melanjutkan yang kemarin. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa ballaghalan numekaake atau menyampaikan al ummata ing umate sapa Kanjeng Nabi bil Isra'i, kelawan Isra. Jadi ketika peristiwa Isra ini Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada umatnya karena peristiwa yang sangat luar biasa ini. Wa fardhi khamsatin lan fardune salat 5 waktu bilam tirai, kelawan tanpa mamang. Dari peristiwa Isra Mi'raj yang dulunya mendapat perintah pertama 50, kemudian diskon menjadi 5 rakaat, menjadi 5 waktu, menjadi 5 waktu, itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Ya responnya macam-macam. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida annahu balagha ummatahu bi khabaril Isra'i wal Mi'raji. Jadi wajib bagi kita, apapun dan gimana pun, walaupun kita tidak melihat secara langsung, kita wajib untuk terlalu mengi'tiqadi peristiwa-peristiwa seperti Isra Mi'raj ini. Makanya pentingnya ngaos akidah ben tidak tidak terlalu sering dengan zaman yang seperti ini, adanya AI dan lain sebagainya, sehingga seakan-akan itu naudzubillah. Bahkan kalau kemarin ada yang sudah lihat postnya Deddy Corbuzier itu ketika podcast dengan Habib Umar,
luar biasa ya, dari awal sampai akhir tak lihat luar biasa. Ada satu pertanyaan yang cukup menggeletek itu ketika Deddy Corbuzier menanyakan meningkatnya ateis di Indonesia khususnya karena dengan kemajuan zaman yang sekarang ini seakan-akan itu dia ora butuh tanda kutip Tuhan. Oh, aku bisa koki sekarang dengan kemajuan Prabowo tuku robot asu sing asu asli wis ra kanggo mangle. Gak Mas Jena loh. Kan kemarin viral kan sempat pemerintah membeli asu-asunan dari Cina. Nah itu artinya dan dijawab oleh Habib Umar dengan cukup bagus dan nanti bisa dilihat sendiri. Intinya sampai kapanpun kamu merasa tidak membutuhkan Allah, nanti di titik jenuhnya kamu akan ada kehambaan di dalam hati. Karena pasti kita berpikir nang opo dhewe diciptake dan untuk apa kita diciptakan dan kenapa kita juga harus dimatikan nantinya. Itu pasti manusia yang mulai berakal itu pasti akan bertanya-tanya ke titik itu. Lah nek krasa dhewe paling top ora mungkin dhewe mati, ora mungkin dhewe kekurangan dan lain sebagainya. Karena itulah manusia terkadang kita perlu adanya sebuah suntikan pembelajaran seperti akidah-akidah seperti ini. Ben tidak terlalu mengandalkan logika-logika kita karena tidak semua logika kita itu bisa dibenarkan. Terkadang kita harus disertai dengan iman. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini kita lanjut. Setelah 5 waktu didapatkan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, mesti pikiran kita kan karena peristiwanya malam, berarti sholat pertama menurut jenengan apa wis? Petean ge. Pertama kali diperintahkannya sholat karena waktu Isra Mi'raj itu malam, kira-kira yang difardukan pertama atau yang diberitahukan atau diberi keilmuan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kira-kira waktu nopo? Nek menurut jenengan? Mesti dong ngirane isya subuh. Itu mesti ya. Ini tak bacakan di dalam kitab ini, Pak. Wes paham nih Pak Lufi udah jawab. Jadi justru yang pertama difardukan atau diberi keilmuan Allah kepada Nabi Muhammad sholat zuhur. Di sini dijelaskan wa kana awwalu sholati dhaharat fil islami ad-dhuhru li'annaha awwalu sholatin 'allamaha Jibrilu lin nabiyyi. Jadi walaupun peristiwa Isra Mi'raj itu malam hari, namun awal pertama yang wajib dilakukan sholat itu justru sholat zuhur. Karena memang Rasulullah tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintah Allah. Makanya ada sebuah kaidah dalam ushul fikih, al-aslu fil ibadah mamnu'un. Asal atau dasar dari sebuah ibadah itu terlarang, tidak bisa dilakukan orang iso sampai ngarang. Saya biar pahalanya banyak habis duhur tak sholat maneh ba'diyah duhur kemudian sholat fardu ba'diyah duhur nambah-nambahin tidak boleh. Walaupun itu baik dalam artian sholat ya apa orang sholat rapi, tapi nek mengada-ngada tanpa ada silsilah dari keilmuan dari nasab Rasulullah ora boleh, tidak boleh. Makanya usul fikihnya al aslu fil ibadah mamnu'un. Tapi kebalikannya kalau bukan di bab ibadah, al aslu fil muamalah al ibahah hatta tadullu dalilan allati tahrimuha. Ketika membahas dari bab muamalah boleh semua kecuali ada dalil yang mengharamkan. Misalnya kita mau melaksanakan transaksi dengan non muslim, boleh selama non muslim tersebut tidak melakukan perdagangan yang sifatnya haram. Misalnya orang muslim non muslim tersebut wes kena dodole babi kok sampean biayai, yaitu haram. Tapi kalau untuk misalnya non muslim tersebut, misalnya contoh yang pasar ini ya Mas Misbah namanya Ciindang. Ciindang itu dodolannya apa? Sembako. Sembako halal apa mboten? Halal. Jadi bukan karena agamanya kita lantas tidak melakukan transaksional ataupun muamalah kepada non muslim, tapi karena sesama manusia itu harus saling kasih sayang. Artinya makanya ketika bab muamalah tidak boleh kita membahas tentang non muslim ataupun
muslimnya. Tapi kalau bab ibadah wes titik, orang untuk koma, titik. Ketika al aslu fil ibadah mamnu'un, awal mula daripada ibadah itu tetap terlarang hatta tadullu dalilan allati tahillu liha, allati yang mana membolehkan dari ibadah-ibadah tersebut. Ketika suatu ibadah kok mau lakoni tanpa ada dasar ilmunya, misalnya ono badiah wajib zuhur, tidak boleh. Jangankan yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah pun nek sampean nglakoni ndak boleh. Aku pak poso kayak sunnah tasyrik, ndak boleh. Wong tasyrik diharamkan kok mau sunai lagi, ndak boleh. Jadi sesuatu yang sifatnya ibadah sudah ada patokannya. Tapi kalau sudah muamalah, nah kita lihat apakah ada istilahnya ilat yang mengharamkannya, ilat yang menjadikan kita harus menghindarnya. Itu sedikit lagi nih. Jadi sholat yang pertama justru yang diberikan keilmuan kepada Nabi Muhammad itu sholat zuhur. Sedikit lagi, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Qad fazalan teman-teman bejo sapa As-Siddiqu Abu Bakar As-Siddiq bitasdiqin sebab benerake lahu marang Kanjeng Nabi wa bil uruji kelawan mi'raj as-sidqu utawi bener wa fa'ahlahu iku nyocoki ing ahline Isra. Jadi wajib juga ala kulli mukallafin an ya'taqida annahu qad dhafara, bahwasanya sudah diberikan keselamatan, kemenangan, wa najah dan keberuntungan sopo Abu Bakar bibasdiqillahu dengan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Jadi orang yang pertama kali sangat membenarkan tanpa ada tedeng aleng-aleng, tanpa ada rasa ragu sama sekali itu Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau mendapat lakop dari Rasulullah walidzalika laqabu bisidqi. Makanya beliau mendapat lakop as-siddiq. Niku ya. Kenapa dinamakan Abu Bakar kok tambahane as-siddiq? Itu karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang paling pertama di antara sahabat yang lain. Walaupun Rasulullah itu menceritakan apapun, beliau mesti yang paling pertama membela mati-matian. Itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Abu Bakar niku sebenarnya juga bukan nama asli, lakop juga. Abu Bakar itu juga lakop. Nama aslinya huwa Abdullahi ibni Utsman ibni Abu Quhafah. Yang masyhur itu namanya Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Abu Bakar itu ya karena anaknya ada yang namanya Bakar. Misalnya Nabi Muhammad Abu Qasim karena anaknya ada yang namanya Abu Qasim. Pak Lutfi, nah anaknya namanya Nawaf, Abu Nawaf. Makanya nama ibu ini Abu Nawaf. Bener, Pak? Nggih, mungkin cukup sekian dari penjelasan ini, dan sekali lagi insyaallah Aqidatul Awam bulan depan berarti ya, kalau ada jadwal saya itu tinggal 1 kali lagi seperti yang Pak Lutfi juga matur kemarin. Monggo nek berikutnya mau diganti enggak apa-apa, ada ustazah yang lainnya, Ustazah Dewi kena Ustazah Tata yang SEME kan, atau Ustadz Albert Balia yang asli sedulurnya pelosok Kediri. Nggih, monggo nanti bareng-bareng nek monggo mangke kaya Pak Lutfi sing matur kemarin, gentenan aku Pak matur atiru. Dek 2018 ora dibawa. Nggih, mugi-mugi setidaknya ilmune saged manfaati. Nek ana kata-kata sing enggak tepat, salah nggih memang kebodohan kawula. Namun setidaknya ada beberapa ilmu yang dapat kita petik. Mugi-mugi Allah ngelantarakan kanthi ilmu niki menjadi ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.